Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masaji Penggabean dengan NIM 23087006 dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen pengelolaan usaha. Ini saya akan membahas tentang definisi, konsep, strategi, praktik terbaik dalam mengelola sebuah usaha. Langsung saja ke materi. Dari pertama yaitu definisi manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan sumber daya lainnya agar usaha kita itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada komponen manajemen pengelolaan usaha. Pertama, yaitu perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membangun struktur organisasi yang efisien dan membagi tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memimpin, menginspirasi, dan membimbing tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada pengendalian, yaitu memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan membuat perubahan jika diperlukan. Selanjutnya ada strategi manajemen pengelolaan usaha. Pertama itu diferensiasi produk. Strategi ini melibatkan menciptakan produk atau layanan yang unik dan membedakan dari pesaing. Diferensiasi dapat mencakup kualitas produk, inovasi, desain, merek, atau pelayanan pelanggan yang superior. Yang kedua, pemotongan biaya. Strategi ini fokus pada efisiensi operasional dan pengurangan biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Ini melibatkan identifikasi dan eliminasi pemborosan, peningkatan efisiensi produksi, dan negosiasi harga dengan pemasok. Ketiga, ada fokus pasar. Strategi ini melibatkan konsentrasi pada segmen pasar tertentu atau produk tertentu untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kita fokus pada kebutuhan dan preferensi pasar target dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai. Yang keempat, yaitu inovasi. Strategi inovasi ini melibatkan pengembangan produk, layanan, atau proses bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Ini melibatkan investasi dalam riset dan pengembangan, kolaborasi dengan mitra, dan menciptakan budaya perusahaan yang inovatif. Selanjutnya ada praktik terbaik dalam manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Yaitu kita penting untuk memastikan semua anggota tim memahami tujuan dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, yaitu menginvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan itu dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas. Ketiga, penggunaan teknologi, yaitu mengadopsi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, analisis data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang sangat penting untuk kelangsungan usaha. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen pengelolaan usaha. Tantangan ini mungkin dihadapi termasuk perubahan pasar, pesaing yang ketat, regulasi yang kompleks, dan manajemen risiko. Penting untuk memiliki strategi yang adaptif untuk mengatasi tantangan ini. Selanjutnya ada pengukuran kinerja dalam manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama itu KPI atau Key Performance Indicators. KPI ini adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu bisnis dalam mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. KPI ini dapat berupa berbagai indikator seperti pendapatan, laba bersih,
pangsa pasar, kepuasan pelanggan, tingkat retensi karyawan, atau efisiensi operasional. Yang kedua adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi secara menyeluruh. Ini melibatkan penggunaan beberapa perspektif kinerja, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga adalah analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk menginformasi strategi dan keputusan manajemen. Yang keempat ada benchmarking. Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja bisnis dengan pesaing terbaik atau praktik industri terbaik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja. Benchmarking dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk operasional, keuangan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang kelima, continuous improvement. Prinsip ini melibatkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses, produk, atau layanan secara terus-menerus. Perkuat budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Terakhir, ada kesimpulan. Manajemen pengelolaan usaha adalah kunci keberhasilan untuk usaha apapun. Dengan perencanaan yang baik, strategi yang efektif, dan praktik terbaik, setiap usaha memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan jangan salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.